mempersiapkan tempat dengan aman, nyaman, tenang, serta menjaga privasi pasien dengan menutup tirai. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Bidan Eva yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Bu Balkis. Baik, Bu Balkis, alamatnya di mana? Sleman. Tanggal lahirnya berapa Bu? 10 November. Baik, Bu Balkis, ada keluhan apa Bu? Ini Bu pengen tahu itu loh Bu, KB yang katanya dimasukkan di rahim itu Bu, yang bisa lama. Oh ya, itu namanya IUD Bu. Ibu mau KB itu? Ya, Baik, sudah mantap Bu. sudah. Oke, kalau gitu nanti saya jelaskan prosedurnya bagaimana, kurang lebih 15-20 menit. Ibu bersedia ya? Sedia. Baik, kita mulai ya Bu ya. Yang pertama untuk pengertian KB IUD sendiri atau alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, KB IUD sendiri itu merupakan alat kontrasepsi, itu nanti terbuat dari plastik, ada benangnya juga terbuat dari plastik, dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan atau menunda ya Bu. Kemudian untuk efektivitasnya sendiri itu sangat efektif karena tidak tergantung dengan daya ingat, beda sama pil ya Bu. Itu kan kalau pil harus tiap hari dan harus di jam yang sama. Terus juga dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama, sekitar 5-7 tahun. Terus angka kegagalannya juga cuma sekitar 1%, artinya keberhasilannya justru sangat besar Bu di KB IUD ini. Nah, untuk kelebihannya murah, tentunya murah karena walaupun harganya sekitar 700 sampai 1 juta, tapi kan itu 3 tahun sekali, 5 tahun sekali gitu ya Bu ya. Jadi golongannya murah, terus efisien karena efektif itu tadi ya Bu ya. Kemudian non hormonal, ini jadi nggak mempengaruhi, kalau misalnya Ibu lagi menyusui itu nggak mempengaruhi produksi ASI ya Bu ya. Dan juga cepat mengembalikan kesuburan, nggak perlu menunggu lama kayak KB suntik. Kalau KB suntik itu kan kesuburannya bertahap dulu ya kembalinya, walaupun misal sekarang melepas KB suntik bisa setahun kemudian baru kembali kesuburannya ya Bu. Nah, untuk cara pemasangannya sendiri itu KB IUD bisa dipasang pas plasenta udah keluar, waktu melahirkan itu Bu. Kalau plasentanya udah keluar itu bisa langsung dipasang IUD. Terus juga dipasang waktu masa nifas kalau udah jalan 6 minggu. Kemudian waktu haid ini yang baik ya hari ke-5 sampai hari ke-7. Kenapa nggak hari pertama aja? Karena kalau hari pertama itu kan lagi sakit-sakitnya ya Bu. Nah, kalau dimasukin IUD kan takutnya tambah sakit, kasihan ibunya gitu ya. Terus untuk cara kerja IUD nih Bu, ini bentuknya IUD ya, nanti dimasukkan ke sini. Jadi T-nya ini nanti dimasukkannya ke tuba, menghalangi tuba. Jadi kalau misal sperma masuk, ini kan ada benang yang pertama, benang IUD itu kan sengaja disisakan ya untuk menghambat sperma itu nantinya yang pertama gitu. Sperma masuk dihalangi benang IUD. Nah, kalau masih ada sperma yang masuk nggak berhasil dihalangi benang IUD, nanti masih ada batang IUD ini Bu yang akan menghalangi sperma. Nah, nanti kalau masih kebobolan lagi yang terakhir, ini sudah pasti berhasil Bu kalau udah yang menghalangi T-nya ini, karena ini kan nggak bakal masuk ini ke tuba falopi, nggak bakal menemui sel telur gitu ya Bu ya. Terus untuk efek sampingnya sendiri mungkin nanti haidnya Ibu akan lebih lama dan panjang ya Bu ya tentunya, dan ini bisa menyebabkan anemia. Itu kenapa nanti disarankan untuk rajin minum tablet FE atau tambah darah ya Bu ya, nggak boleh di skip. Kemudian mungkin nanti kalau udah dipasang ada rasa kram di perut 3-5 hari, tapi itu normal ya Bu, nggak perlu khawatir, nanti akan hilang dengan sendirinya. Terus untuk selanjutnya itu nanti ada perubahan siklus haid di 3 bulan pertama, nanti kan akan menyesuaikan IUD-nya. Nah, kemudian untuk syaratnya sendiri ini Ibu harus berusia minimal 15 tahun, maksimalnya 49 tahun. Usia subur ya Bu ya artinya. Kemudian ingin metode kontrasepsi jangka panjang ibunya, terus juga tidak menderita IMS atau infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS. Kemudian ukuran rahim ibu harus lebih dari 5 cm, karena kalau nggak lebih dari 5 cm nggak bisa dipasang IUD.
IUD-nya sendiri udah sekitar 7 cm-an ya Bu. Jadi nanti takutnya kalau dipaksakan dipasang pada rahim yang kurang dari 5 cm, nanti terjadi eksplosi atau IUD-nya keluar. Nah, ini kan tentunya bahaya ya Bu ya, mengurangi efektivitas juga. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum Bu. Belum. Nah, kalau gitu saya sedikit evaluasi dulu ya Bu. Tadi gimana Bu untuk pemasangan IUD-nya di daerah mana? Pemasangannya di dalam rahim ya Bu. Iya. Cara kerjanya Bu? Cara kerjanya nanti benangnya ini bisa menghambat sperma. Terus nanti kalau misalnya ada yang masih bisa masuk, bisa dicegah dengan batang IUD. Nanti kalau masih bisa ada yang masih bisa masuk lagi, nanti dicegah di bagian lengan-lengannya ini ya Bu. Iya, pinter banget Bu. Berarti udah paham ya ini? Iya. Nah, setelah ini nanti bisa dimantapkan kembali ya Bu, didiskusikan lagi sama suami. Kalau gitu saya cukupkan konseling sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Siang Bu. Dokumentasi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 pada jam 11 setelah dilaksanakan konseling KB IUD terhadap Nyonya B, dengan hasil klien telah memahami penjelasan bidan dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Tanda tangan nama terang.